Halo para pencinta satwa, Taman Satwa akan mengajak Anda mengenal keunikan dan tingkah satwa di Nusantara. Di antaranya, lungfish, ikan yang mampu hidup tanpa air selama 4 tahun. Belut morea, satu-satunya jenis belut yang akrab dengan warga Ambon Manise. Tidak mau kalah, anak-anak Labuhan Batu, Sumatera Utara bersahabat dengan reptil ganas yakni buaya. Dan yang terakhir, eksotika hewan-hewan liar dalam bingkai foto. Dengarkan baik-baik. Dahulu, nenek moyang ikan itu bernafas menggunakan paru-paru. Bener tuh yang diomongin Mbah Kura. Waduh, kurang tahu bro. Saya orang baru di sini. Apapun ikannya, saya tetap doyan, Mbah. Aduh, Mbah Belindur lagi. Sekarang pun masih ada ikan yang bernafas dengan paru-paru. Bah. Kalau paus yang dimaksud itu ikan berparu-paru, salah. Karena paus itu mamalia, Mbah, bukan ikan. Ayo bro, makan durian aja. Jangan dengerin Mbah. Dengarkan dulu baik-baik. Dalam ilmu zoologi, vertebrata pertama kali muncul pada 420 juta tahun yang lalu. Wujudnya mirip ikan. Bangsa ikan terbagi menjadi 2, ikan bertulang keras dan ikan bertulang rawan. Dari ikan bertulang keras kemudian berevolusi menjadi ikan berparu-paru. Saat ini ikan paru-paru hanya ditemukan di 3 tempat saja di dunia, Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Kalau untuk lungfish sendiri ini biasanya kalau di habitat aslinya dia hidupnya di sungai-sungai. Dan biasanya untuk kedalamannya lungfish ini tidak bisa terlalu dalam karena dia biasanya akan mengambil udara dari luar, membutuhkan pasukan oksigen juga dari luar, tidak hanya di dalam air tapi juga di luar. Oleh karena itu ketinggian air juga terbatas. Ikan paru-paru Afrika hidup liar di sungai-sungai sepanjang Afrika. Mereka hidup bersama manusia yang juga bernafas dengan paru-paru. Saat musim kemarau dan sungai berangsur mengering adalah bencana bagi ikan yang hidup di sana. Namun tidak bagi ikan paru-paru Afrika. Sang ikan masih bertahan hidup dan segera menggali tanah untuk mengubur dalam-dalam tubuhnya dan bersiap untuk hibernasi alias tidur panjang. Untuk menjaga kelembapan suhu, ikan paru-paru Afrika akan membungkus dirinya dengan busa-busa air mirip kepompong. Saat berhibernasi, lungfish akan mengurangi metabolisme tubuhnya seminim mungkin. Kondisi seperti ini bisa bertahan hingga 4 tahun lamanya. Saking lamanya tidur, ikan paru-paru Afrika bahkan tidak tahu dengan apa yang terjadi di sekitarnya, sampai air hujan menyadarkan kembali dari tidur panjangnya. Mirip dengan ikan paru-paru Afrika, ikan paru-paru Amerika Selatan ini merupakan salah satu dari 6 jenis ikan paru-paru yang masih ada saat ini. Hidup di perairan Amazon, Paraguay, dan Panama. Sirip dada ikan paru-paru Amerika Selatan lebih kecil dan tipis daripada sirip perutnya. Sirip langsung terhubung ke bahu dengan satu tulang. Ini adalah perbedaan fisik yang nyata dengan sebagian besar sirip keluarga Pisces. Sirip-sirip ini sangat berperan sebagai alat bantu ikan untuk berjalan jika ikan berada di darat. Di tanah airnya, ikan paru-paru Amerika Selatan harus berjibaku dengan predator. Biasanya setelah mereka berhibernasi dan bergerak menuju sungai, burung-burung bangau adalah momok utamanya. Jika sedang apes, ikan paru-paru ini adalah santapan empuk sang burung.
Dari benua Australia, ikan paru-paru Australia atau dikenal juga dengan Queensland lungfish adalah satwa endemik Australia. Ditemukan di tenggara Queensland, tepatnya di Sungai Mary and Burnett dan Waduk Enoggera. Australian lungfish bersifat nokturnal dan karnivora, mempunyai reputasi sebagai ikan yang lambat biasanya akan pasif sepanjang hari dan akan menjadi aktif pada malam hari dengan berburu katak, cacing tanah, dan ikan-ikan kecil. Ciri khusus Australian lungfish yaitu mempunyai paru-paru yang termodifikasi sebagai organ pernafasan udara. Selama musim panas, jika pasokan air berkurang, maka ikan ini akan menuju permukaan air dan mengambil udara secara langsung. Lungfish Australia dia hanya memiliki satu paru-paru, sedangkan untuk Australia dan untuk Amerika dan Afrika dia mempunyai 2 paru-paru. Oleh karena itu, lungfish yang jenisnya Australia dia bisa hidup di lingkungan tanpa air, tapi waktunya terbatas, dan apabila ada perubahan air secara drastis, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama karena hanya kemampuan dia yang hanya mempunyai satu paru-paru saja. Australian lungfish bertelur dalam pasangan dan telur biasanya diletakkan di akar tanaman ataupun pasir. Tidak ada penjagaan terhadap telur maupun anak ikan sekali bertelur. Namun sayang, kualitas air Sungai Mary and Burnett membuat kelangsungan hidup ikan paru-paru Australia terancam karena mereka tidak akan bertelur dengan kualitas air yang buruk. Jika demikian, mereka akan bertelur di tahun berikutnya hingga syarat air terpenuhi. Dan berlangsung seperti itu hingga mereka tidak mampu lagi untuk bereproduksi. Gimana? Masih ada yang nggak percaya? Iya, Mbah. Oke, Mbah. Bam. Yeah. What's going on today? Why must it be this way? We're going nowhere in this damn arcade. They need to bow down. They think we're all the same. And always there to blame. For shit I think is lame. It's time to stop the game. I think it's time to pay for everything. Di Pulau Ambon, Maluku, masyarakat menyebut sidat yang ada di sana dengan belut, yaitu belut morea. Morea hidup di beberapa perairan tawar, salah satunya di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Wah, seru sekali di sini. Ini adalah pemandian air Wailatu dan ini adalah aliran sungai Wailatu sendiri begitu ya. Di sini ada morea. Ada. Dan mungkin di sini udah pada sedikit. Adarnya ada di bawah, dia udah. Oh, di sini masih ada tapi cuma sedikit. Adanya di bawah sana. Oh, kalau begitu kita lihat moreanya di bawah sana saja. Belut morea hidup berdampingan dengan warga, apalagi jika ada warga yang tengah mencuci ikan di sungai ini. Ya, karena morea yang hidup di sini menyukai bau amis dari ikan. Ditemani Ahmad sang pawang morea, kami pun memancing morea untuk keluar dari sarangnya dengan potongan ikan. Morea sebenarnya memiliki banyak nama, salah satunya ikan moa. Ikan sidat loreng karena pada permukaan tubuhnya terdapat bintik bulat abu kehitaman. Sungai ini telah lama menjadi habitat morea. Tidak ada yang mengetahui secara pasti sejak kapan morea bisa ada di sini. Wow, 6 bulan panjangnya sudah berapa sentimeter? 2 meter paling ya? Hampir 1,50 meter. 1,5 meter itu umurnya 6 bulan. Tapi kok warnanya ada yang agak terang dan yang gelap ya? Kenapa? Iya, ada. Ada yang agak kuning dengan juga belang sedikit. Kalau yang kuning dia cuma panjangnya hampir 1 meter. Morea bisa hidup lebih dari 10 tahun. Usia dewasa bobot seekor morea bisa mencapai 1 hingga 2 kg. Morea berkembang biak dengan cara bertelur. Dari Tulehu saya menuju Desa Wai. Di sini terdapat kolam Wai Salaka. Berbeda dengan morea di Tulehu, morea di tempat ini dikeramatkan oleh warga. Banyak mitos beredar di masyarakat tentang morea. Salah satunya adalah enteng jodoh bagi setiap orang yang memegang si belut raksasa ini. Iya, morea di Wai tidak boleh ditangkap dan dimakan. Morea di sini dipancing dengan menggunakan telur mentah. Kalau dia makan telur, dia jinak. Kalau makan ikan itu, dia isap darah ikan itu, dia ganas. Benar saja,
Morea di kolam ini terbilang jinak. Ukurannya pun lebih besar, hampir sama dengan ukuran paha orang dewasa. Lebih dari 100 ekor morea hidup di kolam Waisalaka. Ia akan muncul setiap kali baldus memancingnya dengan umpan telur. Karena keunikannya, morea di tempat ini menjadi pusat perhatian wisatawan yang berkunjung ke Desa Wai. Pertama saya untuk melihat morea di kolam Wai, dan menurut saya sangat menakjubkan karena biasanya belut yang saya lihat ukurannya kan kecil-kecil. Kalau di sini moreanya ukurannya lebih besar, sekitar 1-2 meter, dan menurut saya ini patut dilestarikan. Tidak diketahui secara pasti dari mana asal-muasal morea di kolam ini. Menurut legenda, ratusan tahun lalu tombak sakti yang dilemparkan dari Gunung Salahutu menancap di lokasi ini. Saat tombak tersebut dicabut, keluarlah air. Dan sejak itulah morea hidup di mata air kolam Waisalaka. Kini keberadaannya tentu semakin menambah keragaman satwa di Indonesia. Lain di Maluku, lain di Labuan Batu, Sumatera Utara. Warga di sana pun memiliki hubungan harmonis dengan buaya senyulong di sungai yang membelah desa mereka. Saya seakan tidak percaya sungai kecil ini adalah habitat hewan ganas bernama buaya, apalagi berada di tengah pemukiman warga. Satu kepala buaya bermoncong panjang seketika muncul hanya 2 meter dari tempat saya berdiri. Sedang satu lainnya muncul 2 meter di sebelahnya. Inilah buaya yang dimaksud. Warga desa menyebut buaya ini jenis buaya ikan atau senyulong yang mereka yakini tidak akan memangsa manusia. Moncongnya panjang dengan rahang yang menyempit. Dari literatur yang saya baca, ciri-ciri buaya di sungai ini merujuk kepada buaya ikan atau Thomistomas legeli. Makanan utamanya adalah ikan. Di tempat ini ada 3 ekor buaya yang usianya diperkirakan hampir 20 tahun. Tapi selama itu pula warga di sini tidak pernah mengusik buaya ini karena menganggap mereka sebagai sahabat. Selain menanti kemunculan buaya, sebagian pengunjung lain memancing dengan harapan ikan yang menjadi mangsa buaya tersangkut di mata kailnya. Yang kian membuat saya terkejut adalah saat sejumlah anak-anak desa turun ke sungai. Mereka bukan bermain di pasir, tapi justru menceburkan dirinya ke dalam sungai. Anak-anak ini mengaku tidak pernah merasa takut digigit buaya, apalagi sampai menerkam mereka. Karena mereka yakin 3 ekor buaya yang menghuni sungai ini adalah sahabat mereka. Buaya kami. Nanti diterkam sama buayanya? Pernah nggak digigit sama buaya? Enggak. Nggak pernah? Kapan aja berenangnya, pagi atau sore kalau berenang di sini? Sore, kadang-kadang pagi. Para lelaki dewasa bercerita, anak-anak di desa ini bahkan marah jika ada pengunjung yang melempari buaya-buaya ini. Dekatnya ya terlalu dekat kan, karena nggak liar lah dia kan. Nah, sering berbaur sama warga sini karena tiap hari sering ketemu, bahkan sering ngasih makan. Jadi mungkin dia kan lebih jinak lagi. Sungai kecil ini menjadi tapal batas antara Provinsi Sumatera Utara dengan Riau. Airnya mengalir di antara pepohonan sawit milik perusahaan swasta. Saat musim hujan tiba, buaya biasanya naik beberapa kilometer ke arah hulu sungai. Namun segera kembali ke tempat ini ketika air sungai kembali surut. Warga desa berjanji tidak akan mengusik buaya-buaya ini dan berharap makanannya selalu cukup, sehingga buaya juga tidak akan mengusik manusia.
Hewan adalah objek hidup dari planet bumi yang selalu menarik bagi manusia untuk didokumentasikan. Sejarah mencatat tahun 1878, Edward Muybridge membuat sebuah foto high-speed fotografi pertama di dunia dengan menggunakan kuda sebagai objek fotonya. 10 tahun kemudian, di Amerika Serikat, lahir Yayasan National Geographic oleh 33 orang yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan umum geografi, arkeologi dan ilmu alam, lingkungan hidup dan konservasi sejarah. Lagi-lagi, hewan adalah salah satu objek dokumenter utamanya. Perkembangan dunia fotografi hewan pun meningkat pesat dalam 100 tahun belakangan. Di Indonesia, dunia fotografi hewan juga tidak ketinggalan. Menjamurnya komunitas pecinta fotografi hewan adalah indikatornya. Bagi sebagian fotografer, memotret hewan dalam studio alam menawarkan pengalaman dan nilai yang berbeda. Mereka menyebutnya dengan memotret dalam dunia kecil. Lihat saja nih hasilnya, perlu teknik dan trik khusus. Mereka mengambil gambar dari beberapa sudut dan uniknya lagi bisa memanipulasi gaya si model. Foto dengan konsep ini disebut sebagai foto studio alam. Pada foto studio alam, objeknya berada pada sebuah tempat buatan dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar. Si model pun diarahkan dengan pose tertentu. Seperti tanaman ini yang diambil dari pinggir sungai dan dijadikan sebagai bagian dari properti foto studio. Robert adalah salah satu fotografer hewan yang hobi foto hewan dalam studio alam. Seringkali modelnya adalah hewan peliharaannya sendiri. Wih, cakep hasilnya. Ini sebenarnya apa sih Mas kesulitannya untuk foto reptil yang masih hidup ini? Untuk foto reptil ini kita tidak begitu sulit, karena kan dia sudah dipelihara ya. Jadi kalau dipelihara mereka sudah adaptasi, jadi dari tempatnya. Jadi kita untuk setting ini kita hanya memainkan reptil tersebut. Nanti kalau udah tenang, dia nggak berontak, baru kita setting. Oh, kayak gitu. Jadi emang bener nih reptil memang masih hidup, itu yang paling penting ya, masih hidup dan tidak disakiti sama sekali, apalagi dibius ya. Ini dia bisa jinak gini karena memang sudah dipelihara, jadinya nurut nih. Konsep pemotret dalam studio alam memang berbeda dengan memotret hewan yang ada di alam bebas. Konsep ini dibuat untuk menciptakan sebuah peristiwa, seolah-olah ada interaksi antar objek foto. Kita menciptakan momen gitu loh. Kita tuh punya kreatif untuk menciptakan momen, karena kita memotret momen secara natural itu kan sangat susah sekali dan sangat lama, tidak akan mungkin gitu loh. Makanya kita ingin membuat semuanya menjadi mungkin gitu. Jenis serangga pun sering dijadikan model foto studio alam, seperti reptil atau amfibi. Berbeda dengan memotret hewan di alam bebas, karena lokasi hunting fotonya berada di pinggir ibu kota, hewan yang diburu untuk difoto pun berbeda dengan yang ada di hutan luas. Rata-rata, para fotografer akan memburu serangga sebagai objek fotonya. Sadam adalah salah satu anggota komunitas fotografer Cihuni yang memang mencintai dunia fotografi sejak kecil. Kini dia menjadi fotografer hewan, khususnya serangga, seperti capung, belalang sembah, dan kupu-kupu. Mas, emang kenapa sih milih untuk jadi fotografer tuh objeknya itu serangga gitu? Terus udah gitu tempatnya di sini, sampai nyebur-nyebur ke sini. Sebenarnya untuk tempat sendiri ya, tempat itu dimanapun kita bisa menemukan serangga. Kenapa saya mengambil objek serangga? Sebab kita terus melestarikan alam, Mbak. Oke, gitu. Jadi pokoknya biar beda ya, maksudnya kalau nggak objeknya manusia udah terlalu mainstream, makanya ke hewan ya. Dan memang kan lebih menantang ya di sini. Kata hewan itu dia lebih natural. Memotret serangga seperti capung perlu keahlian khusus dan menggunakan teknik fotografi yang berbeda. Para komunitas menyebutnya dengan teknik foto makro. Selain itu, para anggota komunitas secara tidak langsung juga akan belajar tentang kehidupan hewan yang menjadi objek fotonya. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Jika sebelumnya berkutat pada hewan liar sebagai objek foto, hewan peliharaan seperti anjing dan kucing sudah pasti akan menjadi model yang menarik. Sebelum sang model difoto, anjing harus dimandikan dulu. Setelah grooming selesai, pilih kostum yang lucu dan sesuai dengan karakter si anjing. Jangan lupa aksesorisnya ya. Dan saatnya difoto.
Tak jarang juga kita jumpai kontes hewan peliharaan yang khususnya anjing, baik ras kecil maupun ras besar. Seperti pudel, chihuahua, Siberian husky, dan berbagai jenis lainnya. Biasanya yang dinilai adalah uji kepintaran, keunikan kostum, dan kelincahannya. Momen seperti ini adalah ladang bagi para fotografer hewan untuk mendapat pelanggan. Brian salah satu fotografer hewan yang akan unjuk kebolehan untuk membuat anjing jenis Golden Retriever terlihat bagus di kamera. 1, 2, 3, pose! Ada beberapa trik untuk memotret hewan yang aktif bergerak. Biasanya perhatian si hewan dialihkan dengan mengajak bermain dulu biar lebih santai. Hihihi. Sabaran lebih kali ya buat nungguin mood dan ekspresi pets itu sendiri gitu. Pas lagi bagus, pas mesti langsung jepret. Brian pun bisa mendapat penghasilan dari hobi memotretnya. Pelanggan harus menyiapkan kocek sebesar 1 hingga 4 juta rupiah per album, tergantung jenis album yang dipilih. Nilai yang cukup fantastis. Tiap memanfaatkan hewan bagi kehidupan manusia adalah hukum alam. Namun bagaimana membuatnya lebih adil dan lestari adalah kunci utamanya.